بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat ini melaksanakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kami melihat tema yang diberikan oleh panitia Amalia Ramadan Masjid Ar-Raid untuk di subuh 1 sampai subuh 10 Ramadan, itu temanya berkaitan tentang adab dan akhlak kepada orang tua. Adapun subuh ini kami mendapatkan judul atau tema tentang adab berbicara kepada kedua orang tua. Ada beberapa adab dan akhlak yang saat ini kami tidak lagi bisa melaksanakannya. Karena tepat di bulan November yang lalu di masjid ini pula ibu kami disolati bersama dengan jamaah sekalian. Sebelum kita masuk pada tema, ada kisah yang ingin kami bacakan, yang dimana kisah ini berkisah di pengadilan di Mesir. Jadi ketua hakimnya sebelum membacakan putusan pengadilan kepada seorang pemuda, yang dimana pemuda ini terdakwa karena membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi sebelum membacakan putusan, hakim mengatakan, sebelum majelis hakim membacakan putusan atas hasil persidangan, pengadilan ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada terdakwa. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua,
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu aku kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dahulu engkau adalah seorang mahasiswa di Fakultas Kajian Islam Al-Azhar Asy-Syarif. Di sana engkau mempelajari makna berbakti kepada seorang ibu, namun engkau justru melakukan kejahatan yang sangat keji, kejahatan yang mengguncangkan langit dan bumi. Engkau telah membunuh satu jiwa tanpa hak, dan jiwa itu adalah ibumu sendiri. Seorang wanita penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran, seorang ibu yang berusia 55 tahun, engkaulah yang membunuh wanita yang telah mengandungmu dengan penuh kepayahan dan menanggung kesulitan demi kesulitan. Setelah membunuhnya, engkau menyeret jasadnya ke sebuah lubang dan menimbunnya dengan tanah untuk menyembunyikan kejahatanmu. Dialah yang menyusui engkau dari dadanya, berharap engkau tumbuh sehat dan menjadi pelindungnya di masa tuanya. Namun balasanmu hanyalah pengkhianatan dan kejaman. Engkau membawanya ke bawah rumah, lalu mencekiknya dengan kedua tanganmu hampir 10 menit dengan niat merenggut nyawanya. Engkau tidak menghiraukan rintihannya ketika ia memohon dengan suara lirih, lepaskan ibu, wahai anakku, ibu akan melakukan apa saja yang kamu mau. Namun hatimu menjadi sekeras batu, bahkan lebih keras lagi. Dialah yang menyuapkan makanan ke mulutmu ketika kecil dan mengajarkan arti kasih sayang. Namun setelah dewasa, engkau justru mengharapkan kematiannya. Nasihat dan kasih sayangnya termasuk dalam memilihkan pasangan hidup yang baik untukmu, engkau balas dengan pembangkangan dan kedurhakaan. Setan membisikkan kepadamu bahwa jalan untuk bebas dari ibumu adalah dengan merenggut nyawanya demi menikahi seorang wanita yang tenggelam dalam kemaksiatan. Engkau pun mengikuti bisikan syaitan. Setelah membunuh ibumu, engkau menggunakan teleponnya untuk mengirim beberapa pesan kepada saudara-saudaramu seolah-olah ia masih hidup. Engkau menuliskan bahwa ia akan tinggal sementara di rumah kerabatnya agar mereka tidak mencarinya. Kemudian engkau menyembunyikan telepon itu untuk mengalihkan kecurigaannya darimu. Engkau mengira dapat lolos dari pengetahuan dan hukuman manusia, namun engkau lupa bahwa keadilan Allah tidak pernah lalai. Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam dada. Akhirnya kejahatanmu terbongkar dan tibalah saatnya kisos yang adil ditegakkan atas dirimu. Jika engkau sendiri tidak mengasihani rahim yang menjadi tempat tinggalmu, air susu yang menjadi minumanmu, dan pangkuan yang menjadi tempat istirahatmu, maka janganlah engkau mengharapkan belas kasihan dari pengadilan. Engkau tidak layak menerimanya. Semoga hukuman ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang terlintas dalam hatinya untuk durhaka atau membunuh orang tuanya. Oleh karena itu, setelah meneliti seluruh bukti, mendengarkan tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan serta bermusyawarah majelis pengadilan dalam sidang terbuka dan dengan suara bulat menjatuhkan hukuman mati kepada fulan berupa pidana mati dengan cara digantung sampai mati atas kejahatan yang telah terbukti serta membebankan kepadanya seluruh biaya persidangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas kita sampai mungkin terheran-heran
memang ada, ya. Ada seorang anak itu sampai tega membunuh orang tuanya. Walaupun ya, kita lihat basicnya ternyata dia belajar di Al-Azhar dan di Fakultas Kajian Islam. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kita perlu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersabar kepada kedua orang tua kita. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, hendaknya kita memperhatikan adab kita berbicara kepada orang tua kita. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berbicara yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Disebutkan di surah Al-Isra, Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita di sambungan ayatnya, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Kemudian dilanjutkan, Allah mengatakan, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah mengatakan, janganlah engkau mengatakan perkataan uff. Uff ini perkataan yang paling ringan. Iya. Kalau dikasih contoh, misalnya orang tua kita menyuruh kita, sedang kita mungkin merasa diri kita sedang capek-capeknya. Ya. Taruhlah misalnya, nak, pergi dulu beli gas. Kemudian kita mengeluarkan kata, uff. Ya. Seperti ini saja Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Nak, pergi dulu beli gas. Uff. Allah melarang kita, walaupun dengan kata tersebut. Mengapa? Karena perkataan ini juga bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, marilah kemudian ya, kita menjaga lisan-lisan kita, merendahkan tutur kata kita di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian di antara adab yang lainnya, ada berbicara kepada orang tua, yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan perkataan yang mulia. Allah mengatakan, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membuat hati atau perasaan kedua orang tua kita itu senang. Kita tidak meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua kita, dan sebisa mungkin kita menghindari kata-kata yang tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk merendahkan dengan kasih sayang, atau merendahkan diri kita dan berkasih sayang kepada kedua orang tua kita. Allah mengatakan, wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Walaupun kita
memiliki gelar yang tinggi, dan mungkin orang tua kita cuma lulusan SMA, SMP, bahkan ada yang cuma lulusan SD, ya, kita diperintahkan untuk merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Jangan karena kemudian kita memiliki gelar yang tinggi, ya, kita berbicara kepada orang tua kita seakan ingin mengajarinya, seakan memberi paham kepada mereka, engkau tidak tahu apa-apa. Sikap tersebut juga bisa menyakiti hati orang tua kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya durhaka kepada orang tua. Perkataan yang kasar ini bisa menjadi sebab kita durhaka kepada kedua orang tua, dan tanpa kita sadari perkataan yang kasar tersebut, perkataan yang penuh amarah kepada kedua orang tua kita, ini bisa saja menyebabkan kematian bagi orang tua kita. Ada kasus, iya, di Muna kami lihat. Jadi seorang pemuda bertengkar hebat dengan orang tuanya, dengan bapaknya, adu mulut keras sampai hampir adu jotos. Kemudian tiba-tiba ayahnya terjatuh, dibawa ke rumah sakit, dan pulang sudah menjadi mayat. Maka hati-hati, jangan sampai perkataan kasar kita, perkataan kita yang penuh amarah kepada kedua orang tua kita, ini bisa menjadi sebab orang tua kita meninggal dunia. Ini bisa menjadi sebab kita membunuh orang tua kita tanpa menggunakan tangan kita. Justru kita membunuhnya hanya dengan menggunakan lisan kita. Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar atas sifat tersebut. Sifat yang penuh amarah, yang berbicara kepada orang tua penuh dengan rasa angkuh, ya, nadanya tinggi, keras, kasar. Semua kita tidak termasuk ke dalam hal tersebut. Jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkataan yang baik, perkataan yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, yaitu dengan kita mendoakan ibu kita, mendoakan ayah kita. Sebagaimana Allah firmankan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita perkataan yang baik, perkataan yang ketika kita panjatkan juga bisa berpahala bagi kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Inilah perkataan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk kita senantiasa panjatkan, senantiasa kita lantunkan di dalam salat-salat kita untuk kedua orang tua kita. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberi kesempatan bersama kedua orang tua kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah usia lanjut, orang tuanya masih lengkap. Iya. Ini kesempatan bagi kita, karena setua apapun kita tetaplah anak kecil di mata kedua orang tua kita. Maka manfaatkan surga yang masih ada tersebut. Manfaatkan pintu surga tersebut, ya, dengan cara kita berbakti
kepada kedua orang tua kita. Setua apapun kita, maka bakti kepada orang tua itu tidak pernah putus. Maka di bulan Ramadan ini momentum bagi kita untuk memperbaiki diri, momentum bagi kita untuk kembali menata atau memperbaiki tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Adapun yang orang tuanya sudah telah tiada, ya, marilah kemudian kita senantiasa memanjatkan doa untuk kedua orang tua kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita. Jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi mereka yang orang tuanya sudah telah tiada, maka perlu kemudian kita memperhatikan nama baik kedua orang tua kita. Selain menjaga nama baiknya, ya, inilah kemudian juga perlu kita perhatikan untuk senantiasa mendoakan. Dan ya, kami alhamdulillah melihat contoh, ya, dari ibu kami sendiri sebelum beliau wafat. Jadi nenek kami atau ibu dari ibu kami itu meninggal di bulan Agustus 2024. Ya, jadi kami senantiasa menyaksikan bagaimana ibu kami sampai setiap selesai sholat menangis-menangis, ya, mendoakan ibunya, mendoakan kedua orang tuanya, sampai beliau kemudian juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun setelah ibunya wafat, ya, di bulan November yang lalu, dan sama-sama kita salat di tempat ini. Dan semoga apa yang beliau perlihatkan, contohkan kepada kami, semoga juga kami bisa mengamalkannya. Dan jemaah sekalian juga, ya, yang orang tua yang sudah tiada, ya, senantiasa kemudian kita mendoakan untuk kedua orang tua kita yang sudah telah tiada. Dan hal tersebut bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa ada 3 amalan yang tidak pernah putus. Di antara amalan tersebut adalah anak yang senantiasa mendoakan, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga apa yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi pahala untuk kedua orang tua kami. Dan kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.